Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya lagi ya Teteh, kedua kalinya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa memakai perabot dari emas itu hukumnya haram. Nah, bagaimana kalau ditambal dengan perak? Apakah boleh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana jika kita menggunakan perabot yang terbuat dari perak, mungkin begitu maksudnya ya Bu ya, ataupun yang disipu gitu. Jadi ibu taunya emas aja gitu ya yang haram. Di sini ada ya di dalam kitab Fathul Qorib, di sini dikatakan wala yajuzu, kita itu tidak boleh fi ghairu daruratin, kecuali kalau ada kemadaratan, isti'malu syai'in min awanidz zahabi, memakai perabot yang terbuat dari emas. Nah, di sini Bu, wal fiddati, juga perabot dari perak, begitu. Jadi bukan hanya dari emas saja yang diharamkan atau yang ditidakbolehkan. Wal fiddati di sini dikatakan dari perak juga sama Bu, nggak boleh begitu ya. Jadi tidak hanya dari emas saja. Nah, untuk keterangan lebih jauhnya, kita tidak boleh memakai perabot yang terbuat dari emas dan perak la fi uklin wala fi syurbin. Misalkan perabot itu kita buat untuk makan, kita buat untuk minum misalkan, begitu ya. Berarti seperti mangkuk atau piring ataupun gelas misalkan, walau ghairihima, ataupun selain tempat untuk kita makan ataupun tempat untuk kita minum. Di sini juga dikatakan wa kama yahrumu isti'malu madhukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin. Bagaimana kalau misalkan saya mah punya perabot yang terbuat dari emas peraknya itu bukan bermaksud untuk kita makan dari perabot itu, tetapi ini hanya sebatas pajangan atau hiasan. Di sini dikatakan min ghairi isti'malin, tetapi kita tidak memakainya. Kalau tidak memakainya berarti kan kita sengaja untuk menjadikan suatu hiasan yang terbuat dari emas ataupun perak. Fil as-sahih, maka menurut kaul yang as-sah yahrumu, ini hukumnya haram, begitu. Jadi tidak boleh kita memakai perabot yang terbuat dari emas, dari perak. Apakah perabot itu sengaja ada fungsinya untuk kita makan ataupun minum, ataupun sengaja kita simpan sebagai pajangan hiasan saja, itu tidak boleh gitu. Kecuali jadi kalau punya emas Pak udah dibikin kalung gitu ya, dibikin gelang seperti itu. Atau kalau terlalu banyak uang mah dibalok gitu ya misalkan. Tapi asa jarang juga ya nemuin gitu segimana kayaknya gitu orang sampai gelas yang terbuat dari emas. Tapi kalau zaman kerajaan-kerajaan dulu mah ya mungkin gitu ya, kita suka dengar gitu kalau kerajaan-kerajaan dulu namanya juga raja, bahkan gelas piringnya pun terbuat dari emas, seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang ada asa jarang ya Bu ya, mau gelang 20 gram juga kita ngumpul-ngumpul sampai 2 tahun. Tapi ini hukum gitu ya, namanya ini hukum. Nah, di sini juga dikatakan wayah rumu aidon, dan juga haram hukumnya kita memakai al-anau, kita memakai perabot, tetapi ini tidak seutuhnya yang terbuat dari emas. Tetapi ini mah al-matliu, disipu, didihabin memakai emas au fiddatin ataupun memakai perak gitu. Jadi mungkin saja ini perabotnya terbuat dari logam, hanya saja ada misalkan motif kembang, motif apa gitu ya, tetapi motifnya itu terbuat dari emas ataupun terbuat dari perak. Nah, walaupun seperti itu, di sini dikatakan juga tetap itu hukumnya haram ya. Jadi kalau perabot-perabot tidak perlu ada emas ataupun ada perak. Kalau begitu apakah selain apa saja yang kita haramkan memakai perabot? Hanya itu aja Bu, hanya dari emas dan perak saja. Karena di sini dikatakan
Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddati minal awani an-nafsiyati. Di sini dikatakan kita boleh memakai perabot yang mana sifatnya itu bahkan bisa lebih bagus daripada emas dan daripada perak. Bahkan mungkin harganya lebih mahal daripada emas, daripada perak. Misalkan yakutin, seperti perabot itu terbuat dari yakut. Nah, kalau terbuat dari yakut itu tidak apa-apa. Yakut itu semacam batu-batu yang mahal lah Bu gitu. Misalkan ibu di lemari pingin punya hiasan gitu, karena saking kayanya gitu ibu membikin hiasan apa aja di dalam lemari yang terbuat dari intan berlian, dari intan yakut, dari dari batu jamrud misalkan, batu rubi misalkan. Nah itu mah boleh hukumnya, karena di sini dikatakan al-awani an-nafsiyati, yang mana sifatnya bagus-bagus, diumpamakan seperti batu yang terbuat dari yakut, maka itu hukumnya wa yajuzu istimal. Kita boleh memakainya seperti itu. Jadi hanya emas dan perak saja ya Bu ya yang tidak boleh. Nah, kalau misalkan kecuali kalau ada kemaborotan, misalkan perabotnya itu ingin disipuh oleh perak sedikit, itu pun dikarenakan madorot. Artinya tidak ada lagi sipuhan kecuali yang terbuat dari perak itu. Maka di sini dikatakan boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau dari emas itu mutlak hukumnya tidak boleh seperti itu ya. Ya baguslah ini menambah wawasan, karena di dalam riwayat juga pernah tuh dulu ada ibaratnya seorang raja begitu ya, karena saking kayaannya itu seorang namanya juga raja ya, kalau kita mah presiden meren sekarang mah gitu, sehingga raja tersebut kalau makan sudah terbiasa memakai perabot yang terbuat dari emas begitu, tempat makannya mungkin piringnya gitu ya, gelasnya yang terbuat dari emas. Kemudian pada suatu hari raja tersebut mengundang para ulama untuk menjamulah istilahnya. Kemudian datanglah ulama yang pertama. Ketika datang ulama yang pertama, karena disuguhan muncul ulama gitunya, kusi raja teh disuguhan makannya, minumnya, yang mana perabotnya itu terbuat dari emas. Ulama yang pertama itu tanpa basa-basi dia meninggalkan tempat itu. Kenapa dia meninggalkan tempat itu? Karena beralasan ulama itu melihat bahwa ada kemungkaran di tempat kerajaan tersebut. Apa kemungkarannya? Karena raja tersebut memakai perabot yang haram gitu. Keluar saja. Kemudian ada ulama yang satu lagi, sama disuguhannya pakai piring emas yang piring gelas yang terbuat dari emas. Tetapi ulama yang satu ini dia itu seorang ulama yang bijaksana. Ulama yang satu ini ketika kurang disuguhan ku raja gitu ya, maka tetap saja dia duduk di tempat itu. Kemudian mungkin di atas piring yang terbuat dari emas itu mungkin ada buah-buahan begitu ya. Sehingga ulama itu piringnya itu, makanannya itu dijatuhkan dari piringnya. Dijatuhkan dari piringnya. Mungkin buah anggur atau buah apel mungkin itu ya, dijatuhkan dari piringnya. Kemudian ulama itu memakan buah tersebut yang mana tempatnya bukan di piring lagi karena sudah dikeluarkan dari piring tersebut. Kemudian raja itu melihat dan bertanya, loh kenapa ya Syekh, Anda makan sengaja Anda dikeluarkan dari piring tersebut? Sehingga ulama itu berkata kepada raja tersebut, wahai raja, sesungguhnya di dalam fikih Islam kita itu tidak boleh memakai perabot yang terbuat dari emas, kata ulama tersebut. Sehingga raja yang tadinya tidak tahu sehingga menjadi tahu. Nah itulah pentingnya pentingnya kita menjadi orang yang bijaksana. Coba ulama yang tadi ujung-ujung keluar karena lihat kemungkaran, tetapi ulama yang satu itu bijaksana. Sehingga yang pertama keuntungannya apa? Raja yang tadi tidak tahu menjadi tahu hukumnya. Oh begitu ya ulama, ternyata tidak boleh ya memakai perabot yang terbuat dari emas. Kemudian yang keduanya, ulama tersebut menjaga perasaan apa? Perasaan seorang raja. Enggak kayak ulama yang tadi ujung-ujung begitu keluar ya, enggak terlalu sopan. Sehingga hati seorang raja merasa senang akan perilaku
ulama tersebut, begitu. Jadi raja mempunyai keuntungan mendapatkan ilmu, seorang ulama pun mendapat keuntungan dari seorang raja, seperti itu. Nah, itu nih bedanya orang yang bijaksana dan yang kurang bijaksana di dalam menyampaikan suatu ilmu. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi kalau ibu banyak uang mah udahlah, nggak perlu gaya-gayaan bikin perabot dari emas ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Keterangan ini saya baca dari kitab Fathul Qarib, gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.